Kalau kita sih mimpinya sayur sembalun ini bisa berdampingan sama Tanihub. Tanihub itu ya kurang lebih konsepnya sama kayak sayur sembalun, cuma udah gede banget lah. Udah bisa ekspor juga gitu. Udah bisa, pokoknya gede banget lah. Tanihub kan mainnya di Jakarta. Nah kita nih pengen ya tetap base-nya di Lombok, tapi kita pengen ngebawa sayur-sayur atau bahan apapun yang ada di NTB ini keluar gitu, kayak Tanihub. Walaupun kita orang daerah gitu kan, mau dari Lombok mana kek, walaupun daerah lah pedalaman yang susah akses kemana-mana gitu. Intinya jangan putus asa, jangan menyerah. Gali dulu potensi apa yang ada di daerah kalian, habis itu langsung eksekusi aja sih, jangan terlalu banyak berpikir. Nanti buat belajarnya belajar sambil jalan aja, pasti bakal bisa diperbaiki sih. Yang penting berani aja, berani memulai. Jadi kalau menurut saya bisnis sayur itu nggak akan pernah lekang oleh waktu sih, karena kan ya semua orang butuh makan, simpel aja. Saya nggak pernah nanya ya, maksudnya dia vegetarian apa enggak, tapi ada beberapa pelanggan yang emang ordernya itu jenisnya itu terus, kayak kentang, brokoli, yang benar-benar buat hidup sehat gitu. Lumayan banyak yang kayak gitu. Bantaram dan Peraya. Peraya bagus juga prospeknya. Sebenarnya base-nya kita yang paling rame sekarang tuh Peraya dan Mataram sih sejauh ini. Kita kalau misalkan ada Peraya sama Mataram, kita tambahan satu kurir lagi. Jadi Mataram 1, Peraya 1. Kalau ditanya udah bisa menyerap tenaga kerja berapa, kurang lebih 8. Karena di Sembalun ada 4 kan, yang untuk mencari ngumpulin sayur yang dibutuhkan oleh orang-orang Mataram. Terus di Mataram yang packing dan nganter ada 4 orang juga. Kalau di Mataram kita ada 3 orang, 4 sih sama kurir. 2 orangnya saya kirim dari Sembalun, yang satunya teman SMA kebetulan, yang satunya lagi ada teman juga yang jadi kurir buat nganterin barang. Kalau yang di Sembalun biasanya karena mereka pengennya gaji harian, kita gaji harian. Tapi kalau yang di Mataram sepakatnya pengen gaji bulanan, kita pakai bulanan juga. Tentunya ya itu mungkin semua orang tua pasti kayak gitu ya, maksudnya apalagi orang tua saya gitu kan. Kalau pas waktu pulang ngerjain bisnis beginian ngapain sih gitu, mending cari kerja aja. Pasti kalau itu pasti saya disuruh kerja terus sampai sekarang bahkan. Cuma saya pengen ngebuktiin sih kalau saya. Maksudnya nggak harus menjadi PNS atau pekerja birokrat gitu, bisa berdiri dengan usaha sendiri gitu. Saya tuh tipe orang yang kurang suka dikekang. Jadi kenapa? Saya tahu kan diri saya kurang suka dikekang. Jadi kalau nggak mau dikekang ya udah bikin usaha sendiri gitu. Walaupun awalnya perih, tapi ya insya Allah nanti bakal enak. Pengen yang hal-hal baru gitu, dan pengen ngerangkul teman-teman yang di Sembalun juga yang emang nggak bisa masuk ke dunia kerja kayak PNS gitu, yang pengangguran, pengen ngerangkul teman-teman yang kayak gitu. Kalau di Sembalun lumayan banyak sih, maksudnya yang putus sekolah tapi pengen menghasilkan lebih gitu. Nah kayak yang kayak gitu-gitu yang kita rangkul, daripada cuma kayak misalkan anak-anak muda yang main game terus cuma tidur atau nongkrong-nongkrong nggak jelas gitu. Kita ajak lah bareng-bareng. Kalau ditanya siapa inspirasinya dalam berbisnis gini sih, ada di Sembalun juga yang kebetulan orangnya masih keluarga, yang punya Balenta Coffee, namanya Amayat atau biasa dipanggil Rusmala. Nah, dia inspirasi saya kalau ngebangun bisnis kayak gini, karena dulu Balenta Coffee itu benar-benar dari yang kecil dan sampai sekarang udah megah lah bisa dibilang kayak gitu. Saya juga udah punya brand kopi sendiri sebenarnya, cuma belum difokusin aja, namanya Nuansa Kopi Rinjani. Itu udah dari tahun lalu, udah sempat berjalan di tahun lalu. Kita masukin ke KP-KP dan prospeknya bagus. Cuma tahun lalu itu karena saya harus balik ke Bandung kan buat nyelesain tugas akhir kebetulan waktu itu, jadi nggak ada yang ngurus di sini. Akhirnya vakum dulu dan rencana sekarang pengen dinaikin lagi. Sekarang sebenarnya webnya udah sekitar 90% mau rampung. Cuma kita masih cek-cek lagi, siapa tahu ada kendala baru kita launching. Karena kan sekarang udah zamannya aplikasi semua kan rata-rata. Tapi untuk menuju ke arah aplikasi Android ataupun di App Store, kita pengen coba website dulu. Mungkin kalau di website ramai, pasti bakal kita kembali lagi ke Android gitu. Jadi nanti hasil kuliah saya di Bandung yang informatika bisa digunain lah walaupun sedikit. Kalau bangun website kebetulan waktu kuliah juga pernah nyambi sih. Jadi project-projectan kerjaan website gitu. Kalau cara adaptasi ke ranah online gini sih, mungkin sekarang kan di YouTube udah banyak banget tutorial gitu. Jadi kalau balik lagi sih jangan pernah takut mulai, dan pertanyaannya satu, mau belajar nggak gitu, mau mulai nggak. Kalau pasti, kalau emang